Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam, penggemar Indonesia. DH Random Jumat. DH Random Jumat. Rupanya banyak yang kaget, Pan, lihat judulnya, ya kan? Judulnya Kami Pamit, katanya. Iya. Saya seperti kita sering bilang gitu, eh, kalau di podcast-podcast lain gitu ya, selalu bilang, hari ini spesial karena ada apa? Nggak bisa. Udah lu tulis judulnya di bawah. Iya. Ini nggak bisa spesial. Kecuali kalau Nggak judulnya bisa nggak ditulis. spesial, iya. Kalau ini, sebelumnya saya Harnas. Saya Fangga Toda, masih. Iya, masih dalam episode terakhir. Iya. Kita tadi lupa ngecek, Man. Random Jumat tuh pertama rekaman tahun berapa ya? 2018 ya. Ini sih sebelum COVID kan itu. Iya, sebelum COVID Kan ya. 18 Agustus kalau nggak salah. Ah, Makanya 2018 itu kalau nggak salah bulannya Agustus. Agustus ya. Nah, Jadi karena bulan-bulan itu adalah bulan-bulan gua sebagai dosen low season. gue juga Itali libur. Jadi email-email pun gak dibales gitu. Jadi kita rekaman aja lah. Jadi kita rekaman sejak tahun 2018 sampai sekarang 2025, dan sekarang kita akan pamit ya karena satu dan lain hal. Kan alasan operasional. Alasan operasional, betul. Kalau pamit mah bukan alasan operasional, alasan ekonomi biasanya maskapai pamit. Kayak Jetstar baru pamit. Kalau delay baru. Iya, kalau delay baru ada alasan operasional. Ya karena satu dan lain hal kita tidak bisa rekaman secara rutin, ya lagi. Jadi kita mau pamit. Ceritanya ini adalah episode terakhir dari Indonesia. Episode terakhir yang resmi ya. Ya, yang resmi ya. Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ada lagi gitu. Berarti itu nggak resmi. Iya, berarti itu nggak resmi. Kita rencananya memang karena kita tahu kita nggak bisa recording rutin lagi, jadi kita pamit dulu. Tapi nanti kalau tiba-tiba kita bisa bikin 1-2 episode ya kita tembak aja. Ya, kita tembak aja. Bebas kita. Tapi yang jelas teman-teman jangan kaget. Tidak akan ada lagi secara rutin ya. Video kita tidak akan ada lagi secara rutin. Buat yang kangen tinggal cek di Spotify, ada Random Jumat, ada banyak sekali episode di situ. Dari sejak recordingnya pakai pen sampai recordingnya pakai mikrofon ini yang kita pakai sekarang yang rada bagusan. Dari sejak suaranya kekresekan di mobil sampai di perpustakaan. Lama ya kita di mobil. Lama, di mobil kita cukup lama gitu ya. Dan jadi kemudian kita ganti konsep jadi Indonesia. Ya, jadi Indonesia. Dan Indonesia, terima kasih teman-teman, sejak Indonesia viewersnya lumayan. Setiap episode bisa 100, 200 secara rutin gitu. Terima kasih nih buat teman-teman semua ya. Kalau teman-teman podcaster yang lain juga 100, 200 kenapa gede? Oh, buat kita mah gede. Buat kita gede karena kita nggak pakai iklan, di endorse juga enggak gitu. Jadi ini benar-benar organik. Organik ya, yang biasa dengerin kita sambil jalan. Karena dulu Random Jumat kan tayangnya Jumat. Jadi biasanya Jumat tuh katanya sambil pulang anak Jakarta yang pulang ke Bandung Jumat malam biasanya dengerin kita gitu. Terus karena sehari sebelumnya yang malam Jumat dengerinnya horor pasti kan. Iya betul. Jumat malam dengerin kita. Ada juga rombongan yang dengerinnya tuh Sabtu pagi gitu. Karena Jumat malamnya kelupaan. Betul. Betul. Indonesia jadwalnya kurang lebih masih sama. Kurang lebih masih sama, masih hari Jumat juga. Ya, terus topiknya yang agak bergeser. Iya. Teman-teman aware kalau dalam Jumat tuh random banget. Kalau Indonesia kita spesifik ngomongin tentang Indonesia. Ya, kebetulan di 17 Agustus nih kelihatannya kita akan menutup siaran kita tentang Indonesia. Jadi di bulan kemerdekaan ini kita akan tutup. Kita menunjukkan itu dengan kostum yang kita pakai, harnas dengan merah putih, dan saya gelap. Merah putih dan gelap, biru-biru dikit gitu. Biru-biru dikit. Nah, kita mau kasih judul episode terakhir ini sebagai pesan-pesan untuk Indonesia. Nah, kira-kira dari Irfan ada, dari saya ada. Nah, gimana, Van? Kalau menurut lu, apa pesan-pesan lu, Van, untuk Indonesia, Van? Apa gua dulu? Kalau udah kayak gitu kayak Indonesia ini kayaknya gelap banget gitu. Dulu kita pernah ngomongin Indonesia, kita ngomongin ini. Tapi kalau teman-teman rutin dengerin kita, somehow kita berdua ini orangnya sangat optimistik dengan Indonesia. Betul.
kesal-kesalnya emosionalnya kita bilang Indonesia gini gitu. Yang tapi, kita pernah bikin episode soal kabur aja dulu, ya kan? Tetap aja ujungnya tuh kayak, ya gitu biar kita jadi benar gitu ya, jadi bagus karena kita tahu kita tuh bisa kok jadi benar dan jadi bagus gitu. Nah kalau ditanya pesan-pesan gue untuk Indonesia gitu, oh ya by the way ini mudahan bukan karena kita salah satunya mau kabur aja dulu, enggak. Masih di sini kok. Kabur sih Van, kabur. Tapi bukan, ya masih di dalam Indonesia lah gitu. So, mungkin kalau yang ngikutin Twitter saya di situ hashtag Pak Irpinahan. Iya. Itu sebenarnya alasannya ada kita jadi agak berjalan. Tapi apa sih pesan untuk Indonesia yang paling gede sih kalau ini dari kemarin gue udah pikirin sebenarnya karena kita mau bikin episode ini kan terus Farnas bilang pokoknya pesan-pesan untuk Indonesia gitu. Nah, mungkin untuk pertama kalinya gue mikirin gue mau ngomong apa gitu. Satu yang gue beneran ngerasa kita perlu cepet banget atau perlu banget segera memperbaikinya adalah literasi. Literasi, kemampuan menyaring, membaca, menyaring informasi dengan benar, menyerap, memaknai informasinya itu benar, dan karena itu semua orang jadi bergerak dengan dasar yang benar gitu. Karena literasi itu bukan cuma bacaan atau apa gitu ya, maksudnya bacaan tuh novel atau koran atau berita gitu atau sosmed, tapi kan semua hal termasuk undang-undang gitu. Nah, kemarin kita baru rame gara-gara rekening pada diblokir ya. Nah itu kan orang banyak emang PPATK berwenang memblokir itu ya dibaca aja undang-undangnya kan ada undang-undangnya. Nah itu dibaca lalu ditangkap maknanya dengan benar baik oleh kita yang warga maupun mereka yang pengelola negara gitu. Jadi kalau dua-duanya ngerti bacaannya benar mestinya yang kayak kemarin itu nggak terjadi karena kalau dibilang berwenang kami berwenang untuk iya baca lagi bawahnya untuk membekukan rekening apabila ini terpenuhi enggak gitu kan kayak gitu lah dari kita juga warga kan jadi bisa dialog gitu karena yang kita baca sama yang kita pahami juga sama. Nah menurut gue sih yang paling gede buat gue yang kita beneran mesti segera betulin atau terus-terusan lah biar kita cepat beres banyak masalah yang bisa cepat beres itu satu sih kalau menurut gue literasi, kemampuan membaca, mengerti, menyaring informasi, mau itu bacaan, mau itu video, mau itu itu undang-undang, mau peraturan, mau segala macam. Untuk hal ini mungkin gue mau kasih masukan dikit nih Van. Berkenaan dengan ngapain sih kita bikin konten gitu ya, ngapain sih kita bikin konten ngerekam kayak gini ya, terus sampai terkenal juga enggak, kita mencoba untuk dapat follower lebih banyak enggak juga gitu ya, mau mencari endorsan atau mencari sponsor juga nggak pernah gitu ya. Kalau menurut gue sih justru berhubungan dengan literasi tadi, ya. Masalahnya kalau orang umum baca undang-undang teh sama kayak kita baca reaksi kimia. Kalau kita mah ngerti gitu, tapi kan orang umum belum tentu ngerti ya. Nah, teman-teman yang lawyer, teman-teman yang pengacara, ayo atuh pada bikin acara-acara kayak gini nih. Jelasin nih, saya lawyer nih. Kan kita sering bikin konten tentang kuliner, misalnya kan. Terus tentang kimia makanan, tentang rendang, tentang bungkusan nasi padang, karena itu semua bidang yang kita ngerti ya. Terus ketika waktu ada beras plastik, kita juga langsung bikin konten gitu kan, sebagai orang kimia pangan, ya kita bikin konten. Nah itu juga, semakin banyak orang Indonesia bikin konten, semakin literasi itu jadi semakin mudah gitu. Iya, betul. Jadi masyarakat itu semakin mudah memahami gitu. Dan banyak teman-teman yang misalnya kalau di WhatsApp group galak banget dia, "Ayo gua nggak suka gini." Gua sampai pernah colek orangnya, kenapa lu mau bikin konten? Ya kan, lu kan nggak suka mengenai sesuatu. Coba aja bikin konten. Kenapa sih harus begini gitu? Allah, gue cuma buat sendiri aja. Tuh sendiri aja. Kenapa diposting gitu kan? Kalau buat sendiri kenapa lo taruh di WhatsApp grup gitu ya? Bener. Jadi gue justru mendorong buat teman-teman semua,
sebanyak-banyaknya bikin konten kayak gini, Van. Bener gitu. Yang lawyer, ayo silakan, begitu ada kontroversi kan, lawyer tahu caranya baca, coba cek dulu, itu bilang bisa nggak sih, gitu kan? Oh, menurut hukum nih begini, karena kan beda. Nanti suatu saat kalau dimanapun kita berdua berada, kalau ada isu kuliner, kimia mah kimia sutra turun lagi, pasti kita bikin konten lagi kan, gitu kan? Nanti ada lagi tentang kontroversi itu kemarin pertalite misalnya gitu kan. Berarti itu orang kimia engineering, itu chemical engineering. Gitu. Iya, oktan dan sebagainya. Apa sih artinya oktan gitu kan? Masuk akal nggak sih ngoplos? Jadi kalau setiap orang Indonesia bikin konten begitu, bukan buzzer ya, artinya ya pokoknya opinion kita keluarin aja gitu ya. Dan yang terutama adalah expert opinion kita. Kita sebagai kita sebagai orang kimia yang bergelut di bidang makanan. Berarti kalau ada topik kimia makanan, kita maju gitu. Nanti ada lawyer, teman-teman lawyer yang maju. Ada kepolisian misalnya. Oh, ini kasus itu ada yang ditemukan bunuh diri di kamarnya pakai selotip dan sebagainya, kan kontroversi itu. Mungkin teman-teman ada yang di Indonesia ada detektif nih. Kalau ada nggak private detektif di Indonesia? Ada ya? Publik adanya ya. Oke, mungkin teman-teman bisa membahas itu. Kalau teman-teman ada yang ahli forensik misalnya, Pak ini begini caranya gitu. Karena kalau setiap orang sekarang kan mau tidak mau Indonesia itu sangat mengandalkan viralitas. Kalau dicek bahasa Inggrisnya virality, nggak ada itu, artinya beda itu ya. Ya, karena udah kepalang begitu, ayo itu kita perbaiki cara viralitasnya gitu. Jadi tidak bisa dikendalikan dengan tangan-tangan, tapi murni dari rakyat yang memang punya ekspertis di situ. Seperti yang sudah terjadi di YouTube di dunia pertukangan. Bagaimana caranya membuka pintu kamar mandi yang terkunci? Langsung ada pakai ini, pakai itu. Bagaimana caranya membuka koper yang terkunci gitu? Kombinasinya lupa gitu. Oh, pakai senter gini. Itu di YouTube Indonesia itu udah terjadi, Pak. Satu dunia demokratis yang kumpulan informasi yang tidak bisa dihack oleh buzzer ataupun mafia manapun gitu loh. Bagaimana caranya bikin lantai kamar mandi? Ayo lemparin kelereng gitu. Itu udah terjadi, Pak. Ya, memang itu poin pentingnya dari kalau gue tadi kan bilang apa yang perlu dibetulin. Satu, literasi gitu. Lu meng-highlight caranya gimana? Gimana caranya itu adalah ya salah satunya adalah mendemokratisasi informasi. Artinya informasi itu bukan cuman kayak zaman dulu gitu, ada menteri penerangan gitu ya, dia yang menerang-nerangkan gitu. Iya, betul. Ini tuh gini, harga cabai keriting segini, harga kol bulat, kol gepeng segini gitu. Kalau sekarang mah ya petaninya yang bilang gitu. Jadi informasi itu terdemokratisasi, semua orang mengenerate informasinya sendiri. Cuman akibatnya kan yang terjadi adalah banjir informasi. Nah, seperti juga banjir di mana-mana, sebagian besar isinya sampah. Gitu. Jadi kita harus pastikan bahwa banjirnya ini kayak banjir Jepang yang bening teh. Jadi banjir tapi memang kredibel. Nah, kredibilitas tadi yang Hans bilang, kalau memang lawyer mau bahas undang-undang atau ahli hukum tata negara mau bahas undang-undang, kayak kemarin ada kasus apa dibahas undang-undangnya ya valid kayak gitu. Yang kayak gitu kita banjirin gitu. Kita kimia pangan, kimia energi, lingkungan, kita handle semua. Nanti teman-teman yang hubungan luar negeri misalnya membahas konflik di mana iya, gitu betul. kan. Teman-teman yang militer membahas beli pesawat pun beda-beda, pesawat tempur kita mereknya belang bonteng gitu. Kenapa kayak gini? Apa kelebihan, apa kekurangan dan lain-lain gitu. Ada expert opinion gitu lah. Ya meskipun akhirnya kan memang akan ada juga opini-opini awam lah gitu. Betul. Tapi opini-opini awam ini sudah terbentuk dalam framework yang benar gitu. Berdasarkan literasi juga gitu. Jadi gue juga baca di sini. Kalau gitu gimana ya? Nah, kan dialognya sehat. Nah, menurut gue sih ya salah satu itu literasi yang berkaitan dengan informasi ya, terutama informasi digital dan informasi di publik ya, video kah apa gitu. Viral-viral doang tapi ya itu tadi isinya sampah gitu kan, jadi nggak kebenarannya diragukan. Akhirnya semua orang jadi kayak nggak ada expert, nggak dipercaya gitu, dan itu kan bahaya gitu.
malah jadi kita memahami sesuatu itu jadi salah. Jadi literasinya nggak tercapai. Betul. Yang literasi tadi gue bilang adalah salah satunya memahami informasi dengan benar. Caranya kalau menurut saya bikin podcast yang banyak gitu ya, bikin konten apapun yang mau TikTok lah, mau YouTube channel, mau Facebook, banyak loh di Facebook juga. Iya, di Facebook ya, banyak, TikTok juga banyak gitu ya, apresiasi banget gitu. Sampai dapet yang tadi demokratisasi ilmu pengetahuan ya, ini knowledge sharing yang valid gitu, teruji seperti para tukang-tukang di YouTube itu gitu. Itu kan teruji ya. Jadi begitu lo gini cara buka koper yang kekunci, lu coba nggak bisa kan mesti lu bohong. Iya, betul. Jadi langsung tervalidasi gitu informasinya. Ya, sampai terjadi kayak gitu. Ya itu Indonesia tuh punya power untuk itu karena jumlah kita banyak banget. Betul. Jumlah kita banyak dan kita senang aja, senang ngomong gitu ya. Senang ngomong dan apa namanya? Dan itu menurut gua belum menjadi satu kekuatan tersendiri gitu. Yeah. Ya. Dan artinya semakin banyak orang-orang kayak kita yang dalam tanda kutip awam lah ya, tapi dalam punya keahlian tertentu kan, semakin banyak orang kayak kita yang bikin konten-konten seperti ini yang tidak punya kepentingan ekonomi lah ya, apapun juga, cuman untuk menyumbangkan informasi, maka semakin banyak juga akses terhadap informasi itu kan, gitu, yang membantu meliterasikan gitu ya. Tetap kita dalam mendengarkan juga harus aktifin literasinya untuk tentu saja gitu ya. Tapi ya, itulah maksud gua, Indonesia punya potensi ke situ. Kalau penduduk lu 2 juta mah agak susah. Ya kan? Tapi kalau penduduk lu 270 juta, nah. Gitu. Kalau penduduk lu cuma ratusan ribu atau berapa juta ya itu beneran jebret mesti viral banget. Tapi kalau kayak kita yang jumlah penduduknya 280 juta ini terus misalnya nggak viral-viral amat lah gitu ya, tapi banyak. Betul. Jadi yang tukang-tukang itu kan betul itu kan nggak kalau dibilang viral banget ya nggak juga. Kalau urusan keripik-keripikan dan cemilan mungkin Agus Cugoy iya Agus Cugoy. Tukang bangunan ada tuh yang tangannya sebelah dada, betul, ahli banget itu betul. Kan udah viral lah gitu. Iya udah viral betul. Tapi kan yang lain-lain kayak servis koper lah, segala macam itu nggak harus viral, tapi banyak betul, banyak banget, jadi masif gitu. Dan di Indonesia tuh sudah bahkan benerin CCTV pun gua pakai Google YouTube pakai cari dari YouTube gitu. Nah, bayangkan kalau informasi sebanyak itu ada di bidang hukum, di bidang kriminalitas, di bidang tata negara, ya kan? Jadi kita siapa nih lawyer yang mau kita ini karena lama-lama kalau tukangnya bagus gue follow juga. Jadi tiap kali nanti berikutnya kalau koper gue kekunci lagi gue nggak usah cari-cari gitu, subscribe aja dulu kan gitu kan. Jadi kalau itu tercapai maka kita jadi masyarakat yang speed up pemahamannya gitu. Dengan literasi yang baik itu maka masyarakat kita, kalau pakai istilah yang Mbak Nano almarhum kan dia bilang kita akan jadi masyarakat yang resourceful. Kita biasa mencari sumber daya yang kita tahu gitu ya, baik pengetahuan maupun sumber daya yang lain. Paling nggak kan kalau gua nggak tahu, gua tahu siapa yang tahu. Gitu. Betul. Dan gua bisa nanya siapa yang tahu tersebut gitu ya. Betul, jadi tidak mudah diombang-ambingkan dengan segala macam hoax dan berita-berita yang nggak benar atau opinion dari orang yang tidak kompeten di situ gitu loh. Itu yang paling bahaya loh menurut gua. Jadi kita akhirnya menempatkan sosial media, video-video kayak kita bikin ini, video-video hiburan dan lain itu di tempat-tempat yang benar. Gitu. Betul. Dan cari informasi ke sini. Lu cari hiburan, ya lihat video kucing gitu, nggak apa-apa gitu kan. Betul. Jadi akhirnya ya pada ujungnya sekali yang sering juga gue sebut di Twitter adalah yang gue cari adalah kembalinya akal sehat menjadi milik publik gitu. Semua orang akal sehat menjadi milik publik. Common sense itu bikin kaos kan akal sehat menjadi milik publik. Kembalinya akal sehat menjadi milik publik. Iya karena common sense itu kayak sekarang tuh
kayak eksklusif banget gitu. Kayak orang nggak ngerti akal sehatnya apa, teman sehatnya apa gitu. Banyak lah paling nggak yang kayak gitu, sehingga akhirnya opininya, apanya segala macam, termasuk ya media-media mainstream, media sosialnya. Kan sekarang mah bukan lagi clickbait. Kalau clickbait mah kan kalau zaman dulu gitu, clickbait misalnya. Clickbait itu kan judulnya, wah ternyata begini nih. Kenapa ya? Tanda tanya, biar diklik kan. Inilah 5 orang yang paling ini di Indonesia. Nomor 3 bikin kamu tercengang. Tapi kita pengen lihat kan nomor 3 itu siapa gitu. Itu clickbait supaya diklik. Kalau sekarang kan rage bait. Pokoknya orang dipancing marah, nggak diklik nggak apa-apa. Yang penting engage. Jadi lo ada berita, ada ini, lu bikin orang marah aja dulu. Nanti kan orang akan reply, padahal nggak diklik, nggak dibaca isinya. Lu marah aja dulu, dan engagement tinggi, kelar. Nggak diklik, nggak apa-apa. Tapi jauh reply-replyan itu. Nah, ya akal sehat lah gitu ya. Lu ada berita, isinya nggak karu-karuan, judulnya nggak karu-karuan. Ya pilihannya kan lu akal secara akal sehat. Ya lu skip, atau ya lu buka, baca. Isinya benernya kayak gitu ya. Kalau ternyata enggak, ya udah gitu. Itu sering sekali sekarang terjadi, yang akhirnya ya itu suasana kita, kalau gue ngomong kayak pakai terminologi ini tuh kayak campres banget, suasana kebangsaan gitu. Itu tidak adem ya. Tidak sejuk gitu, suasana kebangsaan kita tuh tidak sejuk karena noise gitu ya, apa noise, polusi gitu, gandeng gitu kalau orang-orang tidak bermakna ya. Itu dengan literasi yang baik kan kita bisa menyaring, dan akhirnya kalau semua orang melakukan itu, pengetahuan umum bersama itu naik, kecerdasan bangsa juga bakal naik dengan cepat, kan? Karena kita diajarin sama orang yang udah ngerti bidangnya masing-masing. Dan ada satu kebiasaan jelek yang harus dihilangkan sih, Pak. Yaitu kebiasaan komen-komen itu. Ya, gue ngomong nih apa adanya, berhubung ini episode terakhir, kan bisa rekaman lagi mengenai topik tersebut gitu ya. Dan kadang-kadang suka, coba deh baca komen-komennya. Gue paling benci baca komen-komen itu. Karena apa ya? Gini loh, gue nggak bisa berkomen karena akun gue namanya Harnas. Ya, coba akunnya dinamain sama akun lu sendiri. Coba lu komen ngaco deh gitu, kan malu ya. Saya berhubung nama lu dodolipret.com, terus lu berpikir bahwa lu berpikir bahwa dengan begitu lu bisa ngomong seenak perut lu. Enggak juga. Itu semua ada tanggung jawabnya berhubungan dengan gini. Ada teman-teman yang bilang, ngapain bikin konten sendiri, nanti takut kena UU ITE gitu ya. Kita bikin berapa tahun, Pan? 7 tahun ya, hampir berarti ya, dari tahun 2012 sampai sekarang, 18 sampai sekarang, ya puji Tuhan, alhamdulillah aman-aman aja. Karena tidak viral kita. Karena pertama tidak viral, kedua kita tidak, artinya gini loh, kita menerapkan prinsip jurnalisme sederhana yang kita pelajari waktu bikin blog dulu di dalam siaran ini. Jadi kalau bisa jangan menyebut brand. Kalau bisa jangan menyinggung perasaan orang. Itu kan yang lu bilang tadi, common sense sebetulnya. Ya kan? Common sense gitu. Jadi selama kaidah-kaidah itu digunakan, sebetulnya mah aman bikin konten juga. Nggak perlu takut gitu loh. Ya, selama sebenarnya kaidah-kaidahnya bukan cuma buat bikin konten, kalau bertetangga juga sama gitu ya. Tapi kaidah-kaidah itu kalau dipakai buat bikin konten pasti aman dari UU ITE dan kawan-kawannya. Risikonya ya kayak kita gini nggak viral. Risikonya nggak viral, betul. Tapi kalau mau viral ya itu rage bait aja. Ya, betul. Kalau judulnya ini kita ganti gitu ya, misalnya judulnya pakai yang rage bait gitu. Viewer mah nggak nambah, tapi komen kita penuh. Betul. Tapi gini loh, kalau menurut gua ya, ada yang viral juga sih, konten bagus tuh ada yang viral juga. Bukan berarti, cuman lebih cepet aja gitu loh. Jadi lebih lambat aja viralnya. Mungkin kita 2 tahun lagi viral apa mungkin. Viewer kita, video-video kita yang viewernya ribuan ada juga. Ada juga. Jadi bukan berarti nggak bakal viral. Kalau lo melakukan hal yang benar, nggak juga. Bisa juga viral, tapi memang agak lama prosesnya. Tapi yang penting adalah kebiasaan komen-komen itu yang menurut gua itu merusak kebangsaan, suasana kebangsaan. Suasana kebangsaan tadi gitu loh, Pan. Padahal itu tidak perlu, sangat tidak Indonesia, karena orang Indonesia bisa ramah tamah ya.
Dan dia bisa melakukan itu hanya karena akunnya bukan nama benerannya gitu. Ketika dicari pasti kan minta maaf gitu. Dan teman-teman ingat sekarang ya ada peraturan baru, Van. Kalau mau apply visa di kedutaan Amerika, ada peraturan baru bahwa sosmed harus dibuka, nggak boleh nggak boleh di private, karena itu akan jadi bahan pertimbangan pemberian visa. Terus orang ribut, loh, apa namanya? Kalau menurut gua sama aja. Kalau kita mau lamar kerja kan harus surat kelakuan baik dari polisi ya gitu. Jadi kan kenapa polisi kok mau terima kerjaan kok harus ada surat kelakuan baik? Ya sama aja, kenapa mau apply visa harus buka sosmed ya? Karena di situ menunjukkan kelakuan kita. Gitu. Ya kan prinsipnya sama aja, jadi cepat atau lambat mulutmu tuh harimaumu gitu loh. Ya kan, meskipun ngelihat komen-komen itu kadang-kadang lucu-lucu ya, bodor-bodor dan menyenangkan, tapi ya itu kebiasaan yang jelek menurut gua mah gitu. Jangan sampai kita ini terjebak ke dalam komen-komen itu gitu kan. Kalau mau bikin artikel sekalian, review sekalian gitu ya, atau kasih opini dengan nama lu sendiri yang benar, berani nggak gitu. Kalau nama lu keluar, lu akan ngomong begitu apa enggak gitu. Itu benar tuh. Itu yang terakhir lu bilangin itu adalah pegangan gua selama main sosmed dari kayaknya 2006 2009 gua mainan Twitter itu. Di account yang pertama terus kan gue pindahin account itu. Tapi gue selalu megang satu hal, kalau gue komen terhadap sesuatu, maksudnya terhadap tweet orang gitu, gue selalu berpikir apakah kalau gue ketemu sama orang yang gue berani ngomong ini langsung ke mereka. Kalau gue bilang berani gue emang ini mau gue omongin, ya udah gue nyebut gitu. Termasuk ya bukan selalu hal yang negatif, termasuk juga memuji, kayak misalnya gue ngeliat ada orang pakai foto masalah foto terus jaketnya bagus misalnya, terus gue bilang wah keren banget jaketnya. Itu gue mau menerapkan hal yang sama. Kalau gue ketemu, gue ngomong gitu nggak ke orang ini? Kemungkinan iya, ya udah gue tulis gitu. Kalau nanti dianggapnya apa caper lah apa segala macam, nggak sih gue gitu. Jadi kalau gue nggak berani ngomong gitu, nanti gue dianggapnya ya gue nggak tulis gitu. Jadi bahkan yang positif pun saringan gue sederhana, yaitu lu berani nggak nyebutin itu di depan orang yang betul. Kalau enggak, ya jangan. Lu nggak berani ngomong langsung. Kalau ketemu gitu ya, justru kan sosial media ini kan extended reality ya. Jadi kayak lu nggak ketemu langsung sama orangnya, tapi lu bisa komen di situ, termasuk artis atau gimana gitu. Enggak, lu bilang, wah ini kalau gue kan suka film ya, banyak yang tahu juga. Mungkin gue sering banget komentar film. Gue bilang filmnya aneh banget gitu. Agak keras mungkin ngomong filmnya aneh banget, gak jelas ininya. Itu sama, saringannya gitu. Ini kalau gue ketemu sama sutradaranya, berani kalau ngomong gitu? Berani ya, itu yang akan gue omongin. Gue bilang, mas filmnya saya udah nonton. Aneh film lu. Gitu. Jadi ya mungkin gue ada saringan itu karena umur juga, emosional juga. Tapi saringan gue yang gue bilang itu, lu nggak bisa berlindung pada anonimitas gitu. Ya pokoknya lu nggak pakai nama beneran gitu. Lu bayangin gitu. Bayangin ya, kalau ada seorang mahasiswa atau apa namanya, tesis doktor tuh mahasiswa bukan namanya, mahasiswa juga ya. Ya S3 bahasa Indonesia orang Perancis yang menganalisa komen-komentarnya orang Indonesia kan. Dia akan kaget banget bahwa yang komentarnya jahat ini kalau dia ketemu orang itu baik pisan. Benar nggak? Yang ngomong, wah itu rasis lah apalah, tapi pas ketemu lagi Pak, itu baik orangnya gitu loh. Kayak karena kita sudah kebiasaan nih kayak gitu ya, sampai kita lupa sama jati diri kita sendiri. Orang Indonesia tuh nggak gitu loh. Kalau ngomong nggak boleh gitu gitu kan, gitu ya. Jadi itu menurut gua kebiasaan komen-komen itu adalah satu yang harus dimusnahkan. Bener kata Irfan tadi, filternya adalah kalau namanya itu nama gue sendiri, dan kalau gue bisa omongin ke orangnya langsung, apa gue masih kan ngomong gitu? Kalau enggak, ya jangan. Udah, gitu loh. Simpen aja, nggak perlu. Itu yang namanya polusi, itu yang namanya sampah gitu kan. Gitu. Itu dari gue. Kalau dari lu? Dari kemarin juga gue sama malu, gue udah mikirin kira-kira mau ngomong apa nih gitu ya. Spesial soalnya. Nah, kebetulan relevan karena di belakang kita ini lagi ada peta dunia gitu. Menurut gue gini ya, kalau gue merasa waktu gue
Aku ini gara-gara gua tua, aku juga nggak tahu ya. Waktu gua muda dulu, tahun 70 80-an ya, itu kan semua negara-negara sama-sama maju nih. Southeast Asia berkembang gitu kan, Amerika juga berkembang, Jepang berkembang, Korea berkembang, semua berkembang. Jadi Indonesia itu punya satu mimpi, Indonesia tuh mau jadi hebat gitu, ya kan? Kita bangun ini, kita mau bikin pesawat terbang, kita mau bikin mobil, ya kan? Kita mau bikin kapal laut, kita mau bikin pengeboran minyak sendiri. Pokoknya kita pengen, pokoknya Indonesia pokoknya bisa sendiri lah gitu, ya. Nah, sekarang ini kan dunia berkembang, dan kayaknya dunia ini sudah sangat global, sampai jujur ngomong lah, bakat-bakatnya masing-masing negara teh udah kelihatan gitu ya kan, gitu ya. Jadi misalnya gue selalu mengidentikan dengan Eropa gitu ya. Kalau Eropa itu dulu semuanya mau bikin mobil tuh, ya kan? Dulu semuanya mobil, ada mobil Perancis, mobil Italia, mobil Jerman, mobil Ceko, mobil Polandia, semua orang mau bikin mobil. Tapi ujung-ujungnya kita harus akuin lah, kalau bikin mobil memang negara Jerman gitu ya, yang paling ya memang dia memang senengnya bikin mobil gitu. Italia bikin mobil nggak? Bikin, namanya ada kan merek Italia. Tapi ya oke lah, kalau Italia suruh bikin mobil agak susah. Italia bikin makanan. Nah, saus tomat Italia, spaghetti Italia. Jerman emang nggak bisa dengan teknologi bikin spaghetti. Bisa, tapi nggak enak. Ya, bener nggak? Tiap bangsa itu ada, tapi giliran enak-enakan Italia. Iya. Terus giliran apa nih sesuatu yang berhubungan dengan seni gitu ya? Wah, barang yang difermentasi, ayam kalau mau dimakan harus dikebiri dulu, terus ini itu jagonya orang Prancis gitu loh. Orang Italia makanan enak, orang Prancis juga enak, tapi beda gitu loh. Nah, masing-masing, saran gue buat Indonesia nih gini ya, terutama buat teman-teman anak-anak muda yang nonton, karena buat kita mah kayaknya udah selesai lah karya kita gitu ya. Udah anak-anak muda ini kan yang masih mau bergerak nih. Nah, kalau menurut gua Indonesia itu fokus aja lah di mana kita kuat gitu loh, Pak. Nggak usah bikin sesuatu yang udah tahu kita nggak bisa gitu, ya. Atau udah tahu kayaknya susah gitu. Sama kayak Singapura ingin menjadi sebuah negara yang pengekspor agrikultur terbesar di dunia. Gua rasa susah ya, karena memang tanahnya nggak ada. Tapi kalau dia bercita-cita, gue pengen jadi financial hub terbesar di dunia, nah itu bisa. Karena financial hub nggak butuh tanah, lo butuh apa? Butuh IT, itu lo sediain gitu. Nah, Indonesia ini kalau gue bandingkan dengan Eropa, ya, Indonesia ini fokusnya mirip-mirip sama Italia, Van. Kita bangsa yang suka makan, ya kan? Makannya berkali-kali, pagi, siang, sore, malam, subuh pun ada. Di Italia juga sama. Kalau di Jerman jam 10 tutup, nggak ada orang jual cumi hitam jam 2 pagi itu nggak ada. Tapi kalau di Napoli ada jam 2 pagi jualan cumi hitam, itu dia masih ada gitu. Jadi kita itu bangsa yang suka makan. Yang jualan tetap orang Madura kan? Iya benar, orang Madura. Kita itu bangsa yang kaya rempah, komoditas bagus, ya kan? Sama Italia juga komoditas bagus. Apa ekspor dia? Truffle, tomat, ya kan? Terus buah-buahan, jeruk, apa, karena tanahnya bagus. Dan Indonesia juga satu bangsa yang menurut gua komoditinya bagus gitu. Jadi kita, kenapa kita nggak fokus di komoditi kita? Terus kita pengen bikin minyak lah, pengen gali bikin mobil lah, nanti pengen bikin pesawat terbang lah. Kenapa nggak energi itu kita fokusin ke sesuatu yang memang Indonesia memang kuat gitu loh. Bakat kita dari dulu terrempah. Kenapa rempah? Ya karena rempahnya tumbuh. Orang lain mau nungguin rempah setengah mati kan gitu. Bakat kita lagi tuh fermentasi, ya kan? Tempe. Orang lain mau nungguin tempe setengah mati, kita taruh di jendela aja jadi gitu kan. Ya, kenapa kita nggak fokus ke situ gitu. Jadi kalau menurut gue pesan nih ya buat teman-teman, terutama misalnya ada yang punya kesempatan di pemerintahan atau di mana ya. Italia itu juga satu hal lagi samanya sama Indonesia, Van, sedang liburan. Orang seluruh Eropa tuh kalau liburan ke Italia. Gue mungkin punya banyak teman Italia.
Kalau orang Italia liburan kemana? Ya ke Italia juga. Tapi beda dari utara ke selatan, dari selatan ke utara. Itu pertanyaannya seperti pertanyaan kalau anak SMA di Jogja, itu studi turnya kemana? Ya ke Jogja. Semua orang studi tur ke Jogja. Jadi apa namanya? Indonesia kan juga sama, ya kan? Seluruh Southeast Asia kalau liburan kemana? Ke Bali. Kita punya kenapa? Itu sebabnya Italia fokus pada industri pariwisata dia kan. Nah Indonesia juga fokusnya pariwisata aja gitu loh. Jadi gue merasa kenapa kita resource bangsa kita ini pengen bikin mobil, gue benci setiap kali ada proyek bikin mobil nasional dari presiden ke presiden nggak pernah jadi man. Dari apa ya, dari Timur sampai SMK sampai Rangga sampai siapa lagi Dinda dan sebagainya. Ngapain sih lo bikin mobil? Please stop, impor aja atau assembly di sini cukup lah, ya kan? Yang kita jago tuh bikin kereta. Fokus bikin kereta aja. Iya, kalau kita bisa bikin kereta, fokus bikin kereta aja. Ya, gue highlightnya dari yang lu bilang ini adalah jangan ngabisin energi gitu. Betul. Energi kita itu kita nih negaranya gede tuh, kelihatan nggak kelihatan. Iya, di sebelah sono nih. Negaranya kan gede banget gitu. Tapi sebenarnya energi kita tuh nggak segede itu. Gitu. Betul. Energi kita sama-sama nih nggak segede itu. Karena gini. Ya, lu mau badan lu segede apa gitu, lu mau makan makanan sebanyak apa, lu mau latihan sekuat apa, kalau yang lu kerjain segala macam dari A sampai Z, ya lu capek juga. Betul. Nah itu yang gue melihat contohnya dari riset lah. Ya, kalau memang mau dibuat GBHN atau mau dibuat riset. Kan riset sekarang semua udah digabung di satu payung kan. Nah, apakah riset-riset itu sesuai nggak sih dengan bakat bangsa ini gitu? Itu kan perlu dilihat, Man. Jadi science, iya science, tapi daripada lu meneliti apa misalnya, misalnya dari lu meneliti nuklir misalnya, ya, why not lu meneliti aja tempe dan fermentasinya gitu? Belajarnya dari mikrobiologi misalnya gitu ya. Gitu, meskipun namanya sains boleh-boleh aja dong. Oh ya benar, boleh-boleh aja. Tapi kalau lu neliti nuklir apa lu nggak kalah sama Prancis gitu ya. Agak susah ngejar dia kayaknya gitu kan. Gitu. Iya, poinnya itu memang sih kalau menurut gue. Jadi ya tentu gue akan ada yang setuju atau nggak setuju ya dengan statement kita berdua. Tapi gue merasa yang gue sampaikan tuh poin gedenya adalah ya kita sebagai bangsa yang duitnya nggak banyak-banyak amat. Betul. Tenaganya nggak banyak-banyak amat. Iya, jangan segala macam dikerjain. Jangan segala macam. Paling nggak gini, jangan segala macam dikerjain sekarang. Betul. Sekarang kita ini dulu, besok nanti 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kita bikin yang itu. Kita bikin yang ini udah jago nih, kita udah jago, kita lihat lagi ada yang lain. Dunia juga kan berubah, kebutuhan dunia juga berubah. Betul. Mungkin kondisi alam kita juga berubah, kondisi kepintaran bangsa Indonesia juga berubah. Ya sekarang kita udah jago nih buat bikin sesuatu yang 10-15 tahun sebelumnya nggak kepikir. Baru kita fokus ke situ. Iya. Kayak contohnya apa ya? Gue pernah sih di salah satu episode kita. Gue bilang Indonesia bercita-cita ingin masuk ke Piala Dunia sepak bola. Gue bilang Indonesia itu fokus dulu ke menyelenggarakan upacara pembukaan Piala Dunia. Betul. Karena kita jagonya di situ. Iya betul. Terus kalau main tari-tarian, jago. Lu mau Piala Dunia di Prancis, mau Piala Dunia di Brazil, mau Piala Dunia di Kanada, di Meksiko, di Jepang, panitia pembukaannya Indonesia. Betul banget. Gue pernah diundang di salah satu event yang ngumpulin seluruh penulis-penulis buku dari seluruh dunia. Dan waktu itu lokasinya di Cina, ya di Cina. Terus waktu upacara pembukaan, terus selesai, gue bilang, udah ini teh, nggak ada lagi gitu. Kita jagonya saja. Jadi daripada misalnya PSSI menghabiskan triliunan rupiah untuk berfokus untuk Indonesia menuju pentas Piala Dunia. Nggak, bagaimana kalau kita fokus pada menjadi panitia pembukaan Piala Dunia? Betul. Dimanapun itu berada. Betul. Itu lebih fokus. Ini ya mungkin ekstrim lah, tapi poinnya yang tadi gue bilang adalah kita jangan ngabisin energi di hal-hal yang
yang belum kepegang sekarang gitu, segala pengen dikerjain. Kalau kita jagonya di angkat besi aja gitu. Betul. Kalau kita jagonya di, meskipun angkat besi nggak bisa dipakai ajang kampanye pilkada. Iya betul. Tapi nggak apa-apa angkat besi aja. Iya, gitu. Kalau kita jagonya panahan. Kalau kita jagonya badminton, ya badminton. Udah kepalang badminton. Masalah bisa dipakai untuk modal kampanye pilkada dan pilpres dan lain-lain bisa, itu masalah copywriting gitu. Angkat besi kita juara, fokusin ke situ, nanti kan mengangkat harga diri. Iya, betul. Bisa itu masih gitu. Nah itu menurut gue sih gue pengen bikin orang-orang sadar bahwa kenapa sih kita nggak fokusin terutama uang pajak, which is APBN kita gitu ya. Kenapa sih nggak difokusin untuk sesuatu yang memang kita udah kuat, diperkuat gitu loh. Salah satu contohnya itu misalnya belakangan ini ya, Donald Trump dengan tarif-tarifnya. Ya, Donald Trump itu sadar banget bakat terbesar bangsa Amerika itu apa kan? Tukang belanja dia. Dia beli ini gitu kan. Jadi dia sadar, jadi lu mau jual ke Amerika ya, gua pajak ya, gitu. Dan semua orang keringetan, gawat nih gitu kan. Kenapa? Donald Trump tuh sadar, orang Amerika tuh seneng belanja. Apapun dia mau beli gitu loh. Jadi akibatnya dimanfaatin kan. Nah makanya dia mau merubah ini menjadi kekuatannya Amerika nih, bargaining powernya. Tapi ketika bicara tentang kopi, kemarin pada saat komoditi-komoditi itu ditarifin, ada satu yang dikecualikan, apa? Kopi. Kenapa? Amerika hanya 1% tanahnya yang bisa ditanamin kopi di Hawaii dan di ataulah di mana gitu ya, gitu. Nggak mungkin cukup buat ngasih kopi seluruh orang Amerika kan? Nah disitulah Indonesia masuk. Kopi tumbuh nih di kita gitu kan? Nah kalau berbicara komoditi kopi sama Amerika, ngomongnya kenceng kan? Ya kan? Ayo kita negosiasi nih sekarang gitu loh. Ya kan? Jadi kalau menurut gua di situ aja ya timnya Donald Trump yang sangat galak aja mengakui, kalau kopi oke dah gitu ya, tukernya sama apa kayak gitu ya, karena dia juga butuh kopi, dia sadar dia nggak bisa nanam kopi. Nah ya kita nggak usah ngotot mengenai komoditi-komoditi lain menurut gue sih ya, kopi aja gitu. Paling enggak untuk sekarang, artinya kalau bilang apakah kita akan selamanya terkenal jadi bangsa yang menjual hasil bumi misalnya gitu, baik itu diolah maupun tidak diolah. Yang enggak juga, karena kita lihat mesin produksi gede bagus ya kan? Mesin-mesin pengemasan, teknologi-teknologi yang berkaitan dengan mesin pengemasan, mesin-mesin dulu waktu gue masih di pabrik farmasi, mesin-mesin farmasi gue banyak yang dari Itali. Betul gitu. Terus kayak Italia juga suka makan obat. Karena kebanyakan makan. Ini perlu makan obat. Iya betul makan obat. Mobil ya, kita Ferrari itu Italia kan? Italia. Nah, Ferrari gitu, Lamborghini. Kalau masalah jadi maksud gua iya kita melihat Italia sebagai sumber makanan Eropa. Dia ibu kota kulinernya Eropa selain Prancis misalnya gitu. Tapi kan bukan berarti cuma itu, tapi betul. Itu dulu, betul. Baru terus nanti habis itu apalagi gitu, apalagi. Kita misalnya sekarang mau fokus kemana yang udah kadung digali dan udah kadung merusak di mana-mana, udah nikel. Nikel. Kita punya banyak, salah satu yang terbesar di dunia. Ya udah mau diapain di nikel? Kita mau jadi jagoan di nikel, mau bikin pabrik paling akhir, pokoknya nikel Indonesia gitu kan. Kita mesti punya identitas kayak gitu kan. Betul. Pokoknya kalau dunia perlu nikel, nengoknya ke sini gitu. Ya, dengan segala macam mesin dan peralatannya dan termasuk orangnya juga, penelitiannya mengarah ke situ, jagoannya dari situ. Kalau ditanya profesor nikel di dunia ini siapa? Oh ada di UI, ada di ITB, kayak gitu. Ada di universitas besar di Indonesia yang di dunia nggak ada gitu. Makanya ya udah kita susah sih memang, karena kan banyak banget yang semua orang pengen jadi prioritas. Itu kan juga salah satu isu yang gede dengan adanya social media. Semua orang merasa entitled menjadi pusat dunia gitu kan. Tapi ya pada akhirnya kita mesti ngalah-ngalah gitu ya. Tapi mungkin perlu ngalah-ngalah itu. Palingnya kita punya rancangan yang kuat. Oke, sekarang mah ini dulu. Oh tapi kan kita juga kuat ini. Iya, tapi entar. Betul. Gitu. Nah di situ kan leadership dari negara kan juga mesti muncul dan mesti cukup kuat untuk bilang
iya itu juga kita jago, tapi jagoan ini sekarang. Iya, Jadi betul. ini dulu gitu. Betul. Itu kalau ini udah matang, udah bisa jalan, nggak usah ditongkrongin, kita pegang yang gitu. Betul. Gitu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Gitu. Jadi energinya tuh nggak habis buat ngacaprok kemana-mana gitu ya. Iya, betul. Dengan hasil yang juga jadi nggak ada kelihatannya gitu. Kalau ada hasilnya. Kata orang Sunda itu ada istilah jangan meraup sampai ke siku. Kalau meraup sesuatu itu pakai tangan di telapak tangan kita meraup begini kan. Tapi kalau kita meraup sampai sini banyak kan yang jatuh. Iya, betul. Gitu. Jadi jangan semua pengen akhirnya nggak dapat apa-apa. Kan ada yang bilang katanya when you want everything you get nothing. Gitu. Betul. Nggak bisa. Betul. Nah itu yang gue lihat di Indonesia ini, kita sebagai orang Indonesia perlu menyadari nih bakat kita apa sih. Nah, fokus dulu di situ gitu. Bakat kita apa? Ayo fokus dong di situ, karena tak ketahuan kok, apalagi sekarang traveling itu kan udah jadi bahan umum ya. Dulu ada orang yang jarang keluar negeri, sekarang kan rata-rata semua udah pernah melihat luar negeri seperti apa, minimal umroh atau haji gitu kan. Jadi kita bisa melihat kekuatannya masing-masing di mana sih. Dan kalau menurut gua Indonesia tuh ayolah fokus di kekuatan kita, jangan mendorong sesuatu yang udah jelas kita susah gitu loh ngejarnya, hanya demi wah kita pasti bisa, ini pasti bisa. Ya bisa sih bisa, tapi butuh duit berapa dan waktu berapa gitu kan. Sebelum itu tercapai udah keburu lemes kitanya, dan negara lain udah keburu maju gitu. Jadi kalau menurut gua sih, kalau kita fokus di jalur kita, kita akan berbahagia dengan identitas kita memang. Gitu loh. Artinya orang Itali, kalian nggak bisa bikin mobil kayak orang Jerman ya, nggak apa-apa, kan Ferrari gue masih bisa bikin gitu. Dia orang Itali tuh gitu Pak, masih bangga kok dia gitu, oke lah. Tapi lu mau beli mobil sport Ferrari apa Mercedes juga ada kan S-Class. Dia bilang, lu kalau beli Mercedes ya, lu nanti naik bus sama juga Mercedes juga. Tapi kalau beli Ferrari, bus lu nggak mungkin mereknya Ferrari. Karena kita nggak bikin. Iya betul, karena dia nggak bikin. Jadi itulah artinya apa ya? Gue melihat bangsa ini tetap bahagia dengan identitasnya, rakyatnya juga makmur karena servis dia nggak bisa dibikin sama orang lain kan, dia kuat di situ. Dan gue lihat pemerintahnya tuh mendorong juga gitu. Jadi itu satu hal yang apa namanya? Indonesia tuh perlu lakukan lah ya. Kalau menurut gue satu yang jadi fokus atau kekuatannya Indonesia, kalau lu kan tadi lihat makanan, rempah-rempah dan fermentasi. Kalau gue melihatnya kekuatan Indonesia itu ada di orangnya, Indonesia. Orang Indonesia tuh unik. Kalau menurut gue, dan itu kayak gini. Lu ke Eropa, oke, lu bisa bedain dari karakter ngomong dan lain-lain atau karakter pembawaan dan lain-lain antara orang Jerman dengan orang Itali. Gampang dibedain. Jerman sama Prancis sama Itali. Lu bisa bedain itu. Orang Indonesia juga kayak gitu. Jadi kita teh langsung kelihatan gitu, ini orang Indonesia gitu. Betul. Dan dengan segala macam karakter umumnya ya, kita akhirnya kan kalau kayak gini harus stereotyping ya, gitu. Karakter umumnya orang Indonesia itu kayak gimana gitu. Dan menurut kekuatannya itu, jadi kalau mau ngegali sebenarnya bakat kita tuh di mana, bakat kita selain ngegali ke alam, dia kekuatan alam kita apa, kekuatan tambang, kekuatan sumber daya alam dan lain-lain, energi dan lain-lain itu, ngegalinya ke orang Indonesia teh apa sih kekuatannya? Satu tadi yang udah gue sebutkan adalah nyeni gitu. Kayak begitu kita bikin upacara pembukaan Asian Games itu untuk gue yakin untuk 50 tahun ke belakang, untuk 50 tahun ke depan, Asian Games yang kemarin di Jakarta itu akan tetap jadi omongan gitu sampai akhirnya Asian Games kembali ke Indonesia dan kita bikin yang lebih dahsyat lagi gitu. Nah, jadi satu kita tuh nyeni pisan gitu ya. Terbukti juga kan beberapa musisi kita begitu tembus market dunia kan langsung keluar gitu kan. Wah ini gitu. Filmmaker kita, pembuat film kita begitu kerjasama sama ketahuan sama Hollywood terus kerjasama langsung dar gitu. Jadi kita tuh nyeni gitu. Dan itu kan bawaan orang. Nah, selain itu apa lagi gitu. Selain itu apa lagi, itu mesti digali, mesti dicari.
Makanya kita sebagai orang Indonesia pada umumnya gitu, karakter kita yang bisa digali jadi kekuatan yang terus kita nanti fokusnya ke situ gitu. Itu teh apa gitu. Itu PR sih. Betul. Dan jangan lupa juga salah satu kekuatan bahasa Indonesia itu kan karena kita majemuk ya. Orangnya banyak, sukunya banyak, jadi yang bisa ini ada, yang ini ada, yang ngitung ada, gitu kan, yang masak ada, gitu, yang ini ada, jadi kayak ada apa namanya, semua komponen itu sebenarnya komplit gitu ya. Nah itu semua komponen sebenarnya komplit. Ngefokusinnya, tinggal ngefokusin aja ngapain itu, semuanya mau ngapain gitu. Mau ngapain dan mau bagaimana. Tapi ya apa namanya, dengan topik ini maka kita menutup siaran kita ini gitu ya. Setelah 7 tahun membuat konten bersama gitu. Dan kalau menurut kita sih ya, buat teman-teman jangan apa ya, ragu-ragu atau jangan takut-takut kalau mau bikin konten kayak gini. Dan menurut gue sih ini buat gue pengalaman yang sangat menyenangkan membuat konten sampai kangen gitu ya. Kalau udah lama begitu pulang dari luar negeri, Van, rekaman kapan selalu gitu ya. Apalagi di zaman-zaman COVID ya, waktu kita nggak bisa kemana-mana, kita pernah rekaman online. Iya, pernah rekaman online dari indoor sampai outdoor mengikuti peraturan PPKM yang berlaku gitu ya. Dan sampai online juga pernah juga. Dan itu sangat membantu sebenarnya buat kita sendiri. Betul. Kita merasa lega, kita merasa. Pada akhirnya kita bikin ini kan. Pada akhirnya kita bikin ini tuh sebenarnya teman-temannya ini ngaku aja. Sebenarnya udah sering sih kita sebut. Kita bikin ini sebenarnya buat kita. Iya betul, sebenarnya buat kita. Buat kita aja, seneng aja gitu ya. Seneng aja dan sempat menjaga kewarasan kita dalam waktu yang lama, so melewati zaman COVID sampai udah selesai gitu ya. Dan kalau menurut gua, let's make more content lah. Ya, buat teman-teman yang nonton, terima kasih yang udah nonton terus. Wardana ya, yang paling sering tuh ada yang komen-komen banyak ya. Terima kasih udah nonton kita. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. We see you when we see you. Yes. Sampai ketemu, tapi kita pasti bakal ketemu lagi, masih akan banyak konten-konten yang lain. Saya Franky Atawiria. Dan saya Harnas. Kita pamit. Bye. Thank you. Thank you.